Lihatlah gagahnya Gunung Sumbing dilihat dari Gunung Sindoro. Hai, assalamualaikum. Hayo tebak, ini aku mau kemana? Yoi, betul sekali. Ini aku mau naik Gunung Sindoro. Kita start dari rumah jam 6:30 pagi. Pendakian kali ini aku cuma sama suami aja. Biasanya bertiga atau bareng-bareng. Tapi ya tetap sampai sana itu pasti bisa. Ya bisa dikatakan cuma mendaki berdua aja. Ini kita prepare, lanjut OTW lewat Boyolali. Dan seperti biasa, mampir sarapan dulu. Ini tadi kita putar balik ya, karena soto langganannya tutup. Tapi ini juga nggak kalah enak. Yang sering lewat Boyolali atau orang Boyolali pasti tahu. Seperti biasa, kalau kita ke Wonosobo pasti lewat jalan arah Tilomoyo. Alhamdulillah kita sudah sampai base camp. Total perjalanan sekalian mampir-mampir sekitar 3-4 jam. Sebelum mendaki kita registrasi dulu ya. Kita tulis identitas, barang apa saja yang kita bawa. Setelah registrasi biasanya KTP diminta. Untuk yang lupa bawa KTP nggak apa-apa, SIM juga bisa kok. Biaya pendakian masing-masing 30.000. Biaya ojek dari base camp sampai pos 1 30.000. Jadi total berdua sama suami 120.000. Ada yang lupa? Tenang, bisa sewa di sini. Trekking pole, center dan lain-lain. Masker, sarung tangan juga jual. Oke, kita gas naik ojek dulu. Ojek di sini sama Sumbing enakan sini ya. Pakai motor bebek. Kalau di Sumbing itu pakai motor kebo. Jadi tinggi, masya Allah. Jadi kalau menurut aku ojeknya enakan sini. Kalau jalannya hampir sama sih ya. Tapi lebih agak berbelok-belok sedikit di Sumbing. Ini kelihatannya ngeri, bonceng 3 kayak gini ya. Tapi aslinya ini nyaman banget. Ya asalkan pegangan. Ini kita masih di perkampungan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki perkebunan warga. Masya Allah ya. Seperti ini penampakan perkebunan di kaki Gunung Sindoro. Beginilah kuasa Allah, kebesaran Allah, masya Allah, tabarakallah, indahnya. Kira-kira kalau berkebun kayak gini capek nggak ya? Ya pasti capek ya. Tapi capeknya berbeda dengan yang di panas-panasan. Karena di sini capek, istirahat, view-nya Gunung Sindoro, masya Allah. Udaranya sejuk, segar, tidak bercampur polusi. Mata dimanjakan dengan pemandangan yang seperti ini, masya Allah. Impian nggak sih punya rumah yang dekat kebun seperti ini? Bayangin deh pagi-pagi ngopi, ngeteh sambil makan roti dengan melihat Gunung Sindoro. Banget pakai akhiran i. Saran aku kalau ada di gunung yang menyediakan fasilitas buat naik ojek ya pakai, harus malu, nggak harus gengsi. Ada fasilitas ya kita ambil. Menghemat tenaga tentunya, menghemat waktu, dan yang paling penting itu kita membantu perekonomian warga di sini. Kalau niat kita seperti itu, insya Allah kita akan dapat pahala. Gak apa-apa dibilang pendaki ojek. Lagian kita yang paling tahu tenaga kita itu sampai mana dan seperti apa. Jadi gak usah gengsi, udah cuek aja. Lagian kan kita gak akan ketemu lagi insya Allah, ya kan? Manusia itu kalau mencela itu cuma sampai ujung lidah aja, gak lebih dari setelah itu. Beberapa hari nanti pasti akan lupa. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain, pandangan orang lain. Udah, selama yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain dan positif, udah kita lakukan saja. Kalau kita maksain buat terlihat keren, base camp sampai mungkin pintu masuk atau pos 1 disediakan ojek dan kita nggak ambil, terus kita kecapean, siapa yang akan repot? Ya teman kita dan diri sendiri kan. Orang lain yang lihat, ih keren, kayak gitu, apa peduli? Enggak. Jadi stop mikirin pandangan orang lain. Nah, kalau mas-masnya ini, mereka tahu tenaga mereka itu seperti apa, dan mereka tahu kalau mereka kuat. Nggak seperti aku dong, pendaki pemula. Karena aku tahu tenaga aku tuh sampai aku nggak mau sebelum trek dari pos 1 itu aku capek. Jadi aku pilih ngojek dan suami juga. Karena habis ini kita itu jalan kaki panjang dan treknya itu menanjak. Oke, kita sudah sampai di pos 1. Nah, kalau dari base camp pembayaran ojek sampai sini aja ya. Enaknya di Gunung Sindoro itu ojeknya sampai hampir pos 2 ya, nggak sampai pos 2. Tapi tenang aja, jalan kaki cuma 5-7 menit. Dari pos 1 sampai pos 2 jalanannya tanah seperti ini. Ini ya kalau nggak hujan ya nggak licin, tapi ya hujan ya otomatis licin. Bapak-bapak ojek ini jangan harap ada sampai pos 2 kalau pas hujan. Ya seperti yang kalian lihat, full tanah merah seperti ini. Jadi kalau kalian pas naik hujan, kemungkinan ojek sampai pos 1 saja. Oh iya, untuk ongkosnya itu sama 30.000. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 1 jam baru sampai pos 2. Ini tadi aku lihat mbak-mbak, dia cuma sampai pos 1 ojeknya, dan naiknya itu jalan kaki. Jadi nggak pakai ojek, kayak aku. Dan mungkin sampai 1/4 atau setengah perjalanan, tiba-tiba mbaknya ngojek karena katanya kecapean, nggak kuat. Nah, seperti itu contohnya ya. Kita yang tahu tenaga kita yang tahu kita itu sampai mana. Jadi jangan dipaksakan. Kalau di gunung kayak gini, kita sakit, kita
kecapean, kasihan teman kita. Jadi repot mereka. Nah, ojeknya sampai sini nih. Baru kita naik sampai pos 2. Nih kita jalan kaki sekitar 5 menit sudah sampai pos 2. Di sini juga ada warung ya. Enaknya di Gunung Sindoro itu dari pos 1, 2, dan 3 ada warungnya. Di sini jual gorengan, semangka, dan yang lain. Harga masih wajar banget kok. Kita lanjut jalan kaki dari pos 2 sampai pos 3. Pos 2 sampai pos 3 jalannya tuh seperti ini. Bilang tanah full bukan. Jadi campuran pasir sama tanah. Dan ada beberapa batunya juga sih ya. Alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur sama suami. Karena kita pas naik itu nggak hujan, cerah banget, Masya Allah. Dan ini tuh kenikmatan yang luar biasa kalau kita trekking di gunung seperti ini. Nah ini treknya udah mulai bebatuan. Kalau trek seperti ini ada plus dan minusnya ya. Kalau aku sih sama aja sih, asalkan nggak terlalu menanjak. Ya mana ada namanya di gunung ya trekking rata-rata menanjak kan. Gunung ke atas masa ke samping. Kalau tumbuh ke samping itu aku dan suami. Sekalian lihat itu teman-teman yang di atas itu sudah pada turun. Biasanya kalau turun seperti itu, kalau pakai tas besar itu berarti dia ke camp. Dan itu udah kemarin. Trekking di gunung nggak selamanya jalan ya. Kalau capek ya berhenti, istirahat, makan. Yang penting nggak tidur. Alhamdulillah kita udah sampai pos 3. Masya Allah. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 3 jam. Ini jarak yang paling lama antara pos yang satu dengan yang lain. Dan bisa kalian lihat di atas itu ada warung juga. Alhamdulillah. Jadi kalian bisa di sini istirahat dulu atau mendirikan tenda atau mau lanjut ke sunrise camp. Kalau dibandingkan Sumbing, treknya mending di sini ya. Menurutku. Atau mungkin karena cuacanya bagus. Karena pas di Sumbing kita trekking dari pintu masuk sampai atas full hujan. Di sana ojeknya cuma sampai pintu masuk aja. Dan kalau kalian lewat via Gajah Mungkur dari pos 1 sampai atas tidak ada shelter sama sekali. Kalau tidak ada shelter otomatis nggak ada warung. Kalau ada yang nonton videoku orang Sumbing bisa kasih tahu di kolom komentar kenapa ya di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur tidak ada warung di atasnya. Alhamdulillah kita udah sampai sunrise camp. Dari pos 3 ke sunrise camp itu jaraknya deket ya. Trekking sekitar 30 menit saja. Jadi saranku itu, kalau kalian udah sampai di pos 3 dan mau mendirikan tenda, misal tenaga kalian masih kuat, camp aja di sini karena view-nya mantap pol, Masya Allah. Dan kalau ramean sini ya. Di sini juga ada emergency shelter dan ada yang jaga. Jadi insya Allah amanan di sini. Sebenarnya ini kapasitas buat 4 sampai 5 orang karena ya. Kita cuma berdua, otomatis ya longgar banget sih. Tapi kasihan suami bawanya berat karena kita baru punya satu tenda ini aja. Rencana nanti kita beli lagi yang kapasitas 3 orang. Jadi bawanya nggak begitu berat. Bisa kalian lihat ini kan longgar banget, bisa gulung-gulung kita di sini. Kita sampai sunrise camp itu sekitar jam 4 sore. Dari base camp tadi sekitar jam setengah 12. Jadi sekitar 5 jam dari pos 1 sampai di sunrise camp. Kita rapiin dulu, kita siap-siap dulu. Sambil nunggu suami beberes, aku mau ngemil dulu. Enaknya kalau sama suami seperti ini. Dia yang beres-beres, aku yang makan. Nggak selalu kayak gitu ya. Kita beberes buat persiapan sholat. Setelah sholat, kita pasang lampu di tenda. Lanjut kita mempompa. Apa itu? Yuhu, matras. Biar tidurnya nggak sakit. Sebenarnya agak repot sih ya dipompa kayak gini, soalnya ya lumayan lama. Tapi nggak apa-apa sih. Yang pompa juga suami. Asli ini tuh sangat membantu. Soalnya kalau nggak pakai matras kayak gini, kita tidur itu sakit karena banyak kerikil dan tanahnya itu nggak rata. Yang namanya di gunung, kalau mau tidur yang nyaman, ya kita nyamankan sendiri dengan bawa peralatan yang buat kita nyaman. Tara, sudah jadi. Lihatlah gagahnya Gunung Sumbing dari Gunung Sindoro. Udah sinematiknya, kita mau makan dulu. Seperti biasa yang masak suami, karena memang masakan suami itu enak. Ini kita masak daging dengan bumbu gulai dan dikasih sawi sama telur. Lupa juga ada mie-nya. Karena kebiasaan kali ya, kalau ke gunung itu harus pakai mie. Di sini udah kelihatan ya langit mulai gelap. Kita juga masak nasi. Ini dari beras porang. Ini aku beli di supermarket. Satu box isi 5. Untuk harga sekitar 50 sampai 60 ribu. Ini berasnya bukan dari padi, tapi dari porang. Jadi cukup diseduh 15 sampai 20 menit udah matang.
Oke, sudah matang semua, alhamdulillah. Tahu namanya apa, gulai, ada sawinya, ada sosisnya, ada telurnya, ada mie. Di sini kita merasakan kenikmatan yang masya Allah tabarakallah, yang sangat menyenangkan walaupun capek tapi seneng banget masya Allah. Setelah kenyang kita bikin kopi. Ini aku bawa robusta dari rumah dan dikasih sedikit gula. Bisa kalian lihat di belakang itu apa? Masya Allah, Gunung Sumbing. Gunung Sumbing itu lebih tinggi ya dari Gunung Sindoro, 31-an. Kalau Sumbing 3.300-an. Kita siap-siap buat tidur pakai sleeping bed ya, karena di gunung itu dingin banget masya Allah. Ini aku diketawain suami ya. Entah kenapa ini sleeping bedku itu susah banget masuk aja katanya. Ya gimana ya, kalau belum nyaman kan ya belum berhenti. Kita tidur lebih awal biar bangunnya nanti fresh. Ini kita mulai summit jam 4 subuh. Sebelum azan subuh kita ke atas ya, karena kalau kita lebih siang lagi takutnya nanti kesiangan. Dan biasanya itu kabut turun. Lagi yang lain tadi sekitar jam 3-an udah summit duluan. Bisa dilihat ya, ini aku cuma sama suami aja. Ada beberapa yang nyusul juga di bawah tapi belum kelihatan. Kita lanjut pelan-pelan jalannya. Ini tuh dingin banget masya Allah. Kita dari tadi cari tempat yang agak landai. Kita jalan lumayan agak lama, sekitar 45 menit. Alhamdulillah ini dapat tempat yang landai dan kita memutuskan buat sholat di sini aja. Karena ini tadi udah jam 5 ya. Tadi dari bawah kita udah bawa mantel buat kita jadikan alas buat sujud. Nah, usahakan di HP teman-teman ada kompasnya ya. Jadi kalau kita lagi ada di tempat kayak gini bisa lihat aplikasi buat menentukan arah kiblat. Alhamdulillah setelah sholat kita naik sedikit dapat view yang masya Allah. Ini kita lewat jalur lama ketika sebenarnya ada 2 jalur ya, jalur lama dan jalur baru. Tapi suami nyuruhnya di jalur lama aja. Oke, siap laksanakan bos. Cantik kan viewnya? Oke, kita lanjut jalan lagi. Oh ya, sedikit saran kalau kita lagi di gunung, kita lihat view yang sangat bagus, gunungnya kelihatan, cepet-cepet deh ambil kamera kalian, ambil HP, terus di video, di foto. Kalau nggak kalian lakukan, kalian nggak akan dapat view lagi. Kalaupun dapat, harus nunggu bisa sampai berjam-jam. Karena di gunung itu tidak tentu. Tiba-tiba kabut, tiba-tiba terang, tiba-tiba hujan. Kalau udah kayak gitu, mana viewnya dapat? Gak usah malu. Kalau antri foto atau video ya udah antri aja. Nanti juga bakal dapat giliran. Gak usah sungkan, gak usah pekewo. Kalau kita sungkan, nanti pasti menyesal. Udah cuek aja. Toh kita naik gunung, udah capek-capek, kan pengennya dapat view yang cantik, ya kan? Kalau treknya masih seperti ini, itu tandanya puncak masih jauh. Bisa sampai 2 jam itu. Yang di ujung sana itu bukan puncak masih ya. Masih 3 bukit lagi. Jadi jangan tertipu ya. Jangan sendang dulu. Nah, di sini kita ngisi tenaga dengan makan timun. Ini sangat membantu buat ngisi tenaga kita. Kandungannya tuh dan air juga jadi loh. Bisa buat kenyang dan menghilangkan haus. Bisa menghemat air deh. Kalau sudah ketemu jalanan seperti ini, pertanda sudah dekat. Tapi tetap ya, kalau seperti ini ya jalan kakinya mau secepat apapun ya tetap nggak bisa. Karena jalan ini full bebatuan. Mungkin sekitar 45 menit udah mau sampai. Sebenarnya jaraknya itu dekat, tapi karena treknya batu dan menanjak itu yang bikin lama. Kalau jalan seperti ini kita harus pintar cari jalan yang nggak begitu bikin kaki kita capek. Jadi nggak asal jalan aja. Pendakian kali ini sama di Sumbing lebih rame ini. Mungkin faktor cuaca juga. Jadi banyak yang naik. Sudah ketemu ranting-ranting mati nih. Itu pertanda sudah mau sampai. Bentar aku zoom puncaknya. Nah itu tuh kelihatan kan, orang berkumpul jadi satu. Nah itu puncaknya. Semakin ke atas semakin full batu besar. Ayo gas, semangat. Ayo sebentar lagi kita sampai. Masya Allah. Itu lihat di belakang suami itu, masya Allah tabarakallah. Indah sekali kan. Masya Allah, lautan awan kita dapat, masya Allah. Masya Allah, kita sudah sampai di puncak Gunung Sindoro. Hip hip hore, hip hip hore. Apaan sih, alay banget. Berarti inilah penampakan puncak Gunung Sindoro. Ini kalau kalian mau turun itu tapi bisa. Aku nggak tahu jalannya. Karena di sini tuh bau belerang. Bagusnya kalau naik ke sini pakai masker. Kalau nggak pakai di atas jangan lama-lama ya. Cukup foto-foto dan video aja.
Setelah foto-foto dan bikin video, kita langsung turun. Suami langsung masak lagi deh. Kita masaknya sisa semalam aja, soalnya ya tinggal itu. Di sini kita cepet-cepet cuma istirahat sebentar karena cuaca di gunung itu udah berkabut dan geluduk-geluduk. Sepertinya sebentar lagi akan hujan juga. Jadi kita nggak bisa istirahat terlalu lama. Nah bener kan, ini udah mulai gerimis dan hujan lumayan agak deras. Tuh lihat kabutnya tebel banget. Ini udah agak sepi ya. Bagian udah pada turun dan ada beberapa yang baru naik. Ini lumayan agak deras. Alhamdulillahnya kita pas naik itu terang, pulangnya baru hujan. Coba kalau naiknya hujan kita nggak bisa membayangkan seperti apa. Yang pasti nggak nyaman sekali seperti pendakian ke Sumbing kemarin. Ini kalau nggak kabut, ini indah banget pemandangannya. Tapi karena kabut ini full tembok, nggak ada pemandangan sama sekali. Bisa kalian lihat tasnya suami segede apa itu. Efek karena hujan tadi lumayan deras, jadi suami itu buru-buru. Akhirnya packing seadanya dan ini nanti kita mau berhenti di pos 3, mau di packing ulang. Ini suami itu sampai nggak pakai sepatu, pakainya sandal swallow. Jadi harus super hati-hati jalannya. Kita tadi di pos 3 nggak berhenti lama, lanjut jalan lagi, dan itu suami udah pakai sepatu. Tapi lihat tasnya masih besar banget, karena tasnya suami itu kapasitasnya 75 liter. Kalau punyaku 55 liter. Alhamdulillah kita ini udah sampai pos 1. Di mana-mana turun itu lebih cepat ya. Sampai sunrise camp bisa sampai turun 5 jam. Cukup 2 jam saja. Oke, penutupan video kali ini lihatlah. Bagi yang suka menguji adrenalin wajib cobain, apalagi pas hujan. Hahaha. Mundur sedikit. Oh ya. Mundur.